Saudara-saudari terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa kembali untuk membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini. Hari ini tema kita yang saya tawarkan itu introspeksi diri. Hari ini Jumat 11 September 2020. Pekan biasa ke-23. Saya ingin mengajak kita semua untuk introspeksi diri. Introspeksi diri dari mana? Kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini. Dan menurut saya, pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita hari ini melalui Injilnya, yaitu introspeksi diri. Bacaan pertama, 1 Korintus, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjut dengan 22b sampai 27. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur, bab 84 ayat 3, 4, 5 sampai 6, dan ayat 12. Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Warna liturgi warna hijau. Lebih baik memperbaiki sifat dan sikap agar hidup semakin berkenan bagi Tuhan daripada menghakimi orang lain. Bersandarlah kepada hakikat dan kebijaksanaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini, mari sejenak kita siapkan hati. Kita serahkan seluruh pekerjaan kita hari ini. Kita persembahkan kepada Allah. Kita serahkan keluarga, sanak saudara, orang-orang yang kita cintai kepada naungan belas kasih Allah. Mari kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang hidup dan meraja, bimbinglah aku sepanjang hari ini. Aku ingin menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyalurkan berkat bagi sesama. Semoga aku dapat melakukan dengan segenap hatiku. Persembahkan seluruh pekerjaan, tugas dan tanggung jawabku. Persembahkan sanak saudara, keluarga, orang-orang yang aku cintai ke dalam naungan belas kasih-Mu. Doa dan permohonan ini sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita membaca dan merenungkan sabda Allah yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?
Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat." Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, lewat Injilnya hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak gampang menilai orang lain. Yesus mengajak kita untuk lebih menilai diri daripada menilai orang lain. Artinya bahwa kita berani introspeksi diri. Kalau kita mau menilai orang lain, lihatlah diri sendiri dahulu. Apakah kita seperti orang itu atau tidak? Apakah kita melakukan hal yang sama atau tidak? Jangan terburu-buru menilai orang lain. Hati-hati. Karena bisa jadi kita juga melakukan hal yang sama. Dengan bercermin pada diri sendiri, kita akan lebih bijaksana, bisa mengendalikan diri, dan tidak gampang mengumpat kesalahan orang. Yesus menghendaki kita untuk introspeksi diri dengan memperbaiki diri dari segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Caranya gampang. Memperbaiki diri paling efektif ialah mendekatkan diri kepada Tuhan lewat relasi doa hening bersamanya agar kita dapat mendengarkan sabdanya. Kesibukan akan hal-hal duniawi semakin memperburuk kerohanian kita yang akan semakin jauh dari Tuhan. Berkali-kali kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap hal-hal duniawi. Sebab bila kita terlalu larut dalam kenikmatan duniawi, maka kita akan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Marilah berubah dan bersikap positif dalam mengolah setiap peristiwa hidup secara arif. Mari kita sama-sama menggunakan hukum kasih, hukum emas sebagai kaidah dalam ziarah hidup bersama. Terima kasih.